Kata sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, untuk pelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kata sifat. Untuk memudahkan kalian dalam menerima materi, silahkan dibuka buku bahasa Arab halaman 26 anak-anak. Sudah semuanya? Jangan lupa disiapkan juga buku tulisnya anak-anakku, karena nanti akan Pak Guru sampaikan, jelaskan secara detail bagaimana kata sifat itu, cara membuatnya, perbedaannya antara laki-laki atau perempuan. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita membuat contoh-contoh kata sifat, terlebih dahulu kita ketahui dulu pengertian daripada kata sifat. Kata sifat terletak setelah kata isim atau kata benda atau kalimat isim juga boleh. Jadi sifat itu setelah kalimat isim. Isim apa? Isim itu yang menunjukkan nama, baik nama benda, nama manusia, nama hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Pokoknya semua yang menunjukkan kalimat isim, setelahnya itu nanti biasanya ada kalimat, ada kata sifat untuk menjelaskan sifat bagaimana. Selain itu, kata sifat dalam bahasa Arab harus sesuai dengan kata-kata benda dari segi laki-laki atau perempuannya. Maksud sesuai dengan siapa? Sesuai dengan kalimat isimnya anak-anakku. Kalau kalimat isimnya atau kata bendanya itu menunjukkan mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Jika kalimat isimnya atau kata bendanya itu menunjukkan mu'annas, maka kata sifatnya juga harus mu'annas atau perempuan. Jadi tidak boleh kalimat isimnya itu mu'annas, sifatnya mudzakkar, nggak boleh, harus sesuai. Nah, sesuai dari segi mu'annas atau mudzakarnya. Harus sesuai dari segi mufrad, tasniyah atau jamaknya, menunjuk arti 1, 2 atau 3. Tapi pada hari ini kita hanya akan membahas dari segi kata sifat mu'annas dan mudzakarnya. Baik anak-anakku semuanya, akan Pak Guru sampaikan, jelaskan melalui papan tulis biar lebih jelas, lebih detail, sambil kalian simak bukunya. Lihat anak-anakku semuanya, kata sifat. Tadi bagaimana anak-anakku letaknya di mana? Kata sifat terletak sesudah kalimat isim atau kata benda. Ini nanti kita buat contohnya bersama-sama anak-anak. Yang pertama mudzakkar. Ini mudzakkar wasi'un. Maksud mudzakkar itu laki-laki anak-anakku. Ini maksudnya apa? Menunjukkan nama laki-laki ataupun sesuatu yang mudzakkar, yang laki-laki. Wasi'un ini kita bedakan dengan yang mu'annas anak-anakku. Ada tak marbutoh, tohnya kalau mu'annas bedanya dengan laki-laki ini ada tak marbutohnya, ini namanya tak marbutoh anak-anak. Wasi'atun. Jadidun menjadi jadidatun. Ini namanya, kita sebelum membuat kalimat kita harus pahami ini dulu anak-anakku. Mana yang termasuk kategori kalimat yang mu'annas, yang mudzakkar, mana kalimat yang masuk ke dalam kategori mu'annas. Sudah bisa anak-anakku? Kalau kalian sudah bisa membedakan antara mudzakkar dan mu'annas, maka akan dengan mudah membuat kalimat yang mana dalam kalimat tersebut ada kata sifatnya. Wasi'un luas, ini luas kan juga termasuk sifat. Jadidun baru juga sifat. Tasku baru. Kita buat contoh anak-anakku. Jadi kira-kira contohnya apa anak-anak? Bisa dibantu. Misal, hadza kitabun
Ini mu'anats atau mudzakkar anak-anak? Mudzakkar. Ini juga harus mudzakkar. Ini sifatnya juga harus mudzakkar. Jadidun. Ini namanya sifat anak-anak. Kitabun ini namanya kalimat isimnya ini yang disifati. Hadza kitabun jadidun. Tidak boleh jadidatun anak-anak. Ini salah anak-anak. Karena apa? Kalimat isimnya berupa mudzakkar, menunjukkan mudzakkar, maka isim sifatnya juga harus mudzakkar, tidak boleh bertolak belakang. Contohnya mu'anas. Hadhihi hadiqatun. Apa artinya hadiqatun? Kebun. Wasiun atau wasiun anak-anak? Wasiatun. Ini. Hadhihi hadiqatun wasiatun. Ini kebun yang luas. Ini tidak boleh wasiun. Ini salah. Jadi antara kalimat isim dengan sifatnya harus sesuai anak-anakku. Kalau kalimat isimnya itu menunjukkan mu'anas, maka sifatnya juga harus mu'anas. Kalau kalimat isimnya atau kata bendanya itu menunjukkan mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Dari segi atau cara menerjemah dalam bahasa Indonesia, kata sifat itu biasanya mendapat tambahan arti yang. Kalau jadidun artinya baru, berarti yang baru. Ini dari segi arti yang. Wasiatun berarti yang luas. Ini dari segi arti. Ini. Jadi perlu diingat kalau kalian nanti disuruh menerjemah kalimat atau kata sifatnya mendapat tambahan arti yang. Ini. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini tentang kata sifat, supaya kalian lebih baik dari segi pemahamannya, maka perlu kalian mengerjakan latihan-latihan soal anak-anak. Dengan kalian mengerjakan latihan soal atau pertanyaan-pertanyaan baik dalam Al-Qalam maupun dalam buku paket, maka akan memudahkan, akan memperbaiki kalian dalam memahami khususnya kata sifat pada pelajaran pagi hari ini. Baik anak-anakku, nanti tugas untuk memperdalam kata sifat ini nanti tugasnya akan Pak Guru sampaikan dalam grup saja, biar nanti tidak ada yang lupa. Baik anak-anakku semuanya, untuk materi bahasa Arab tentang kata sifat ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga kalian semuanya betul-betul bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang kaitannya dengan kata sifat dengan baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.